keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam Kak Ona. Shalom Kak. Bagaimana kabarnya Kak Ona? Puji Tuhan baik. Mari kita sapa adik-adik kita. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik Pasti dong, luar pastinya biasa baik. ya Kak ya. Iya. Oke, puji Tuhan Kak. Gimana Kak? Kita siap untuk membawa anak-anak masuk dalam hadirat Tuhan? Siap dong. Oke, adik-adik siap? Oke, mari kita berdoa dulu. Silakan Kak Ona berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami, sudah menyertai kami, dan sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kau memberkati kami semua supaya kami lebih takut akan Engkau dan lebih setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Yes. Haleluya. Oke, kita pujikan apa Kak? Laskar Kristus. Pakai Laskar gerakan Kristus. ya. Oke. Yuk, mari kita bersama-sama adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap ya, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, yes. Saya Laskar Kristus, siap, ya, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap, yes. Saya Laskar
Laskar Kristus. Siap, gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Masih semangat adik-adik? Masih lah Kak. Kita akan pujikan lagunya Nyender Neng Sisine Gusti. Nyender neng sisine Gusti. Sisi iya. Oke Kak. Ayo kita bergoyang buat Tuhan Yesus. Amin Kak. Haleluya. Sama ya adik-adik. Ayo mari kita menari buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender siapa Kak? Nyender ning Gusti Yesus. Haleluya. Memang Tuhan Yesus itu tempat kita untuk bersandar ya Kak. Iya. Kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus, pasti kita akan menang. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Oke, siapkan. Silakan duduk. Siapkan hati kita. Adik-adik silakan duduk dan kita akan nyanyikan bahasa cinta. Yang luhur mulia, jika tanpa rasa cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu.
Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, kiranya Engkau bersuka Tuhan atas setiap pujian kami Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Tuhan berikan kami Roh Kudus untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, tema di minggu ini masih tetap tentang kemenangan. Kalau minggu-minggu lalu juga membahas kemenangan, minggu ini kita juga akan membahas kemenangan. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Nah, adik-adik kenal nggak sama tokoh Alkitab yang namanya Gideon? Dia salah satu hakim yang dipilih Tuhan untuk memimpin Israel untuk berperang melawan Midian, adik-adik. Apakah dia menang atau kalah? Jelas menang dong, karena Gideon berjalan atau berperang bersama dengan Tuhan. Kalau adik-adik boleh baca ya, kita sama-sama baca Alkitab dulu, dibuka Alkitabnya di Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi selama 7 tahun adik-adik, orang Israel itu dibawa kekuasaan orang Midian. Jadi mereka benar-benar menderita adik-adik. Karena mereka melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah Baal. Padahal Tuhan meminta mereka untuk menyembah Dia. Karena Tuhan Yesuslah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi lagi-lagi orang Israel ini tidak mentaati perintah Tuhan. Makanya itu kenapa Tuhan mengizinkan orang Israel berada di bawah kekuasaan orang Midian selama 7 tahun. Nah, lalu adik-adik, orang Israel ini mulai berseru kepada Tuhan. Mereka ingin dilepaskan. Akhirnya Tuhan mendengar seruan mereka pada saat itu. Sehingga ia mengutus seseorang yang bernama Gideon untuk melepaskan bangsa Israel. Nah adik-adik, kalau kita mau menang, kita mau menjadi seorang pemenang, kuncinya adalah kita terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Waktu itu adik-adik, Gideon ini takut. Dia bilang sama Tuhan, nego, dengan apa Tuhan aku selamatkan mereka? Aku ini enggak mampu. Yang menandakan bahwa waktu itu Gideon masih mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus berfirman, Allah berfirman bahwa aku akan menyertai engkau. Gideon berperang tidak hanya sendirian adik-adik, dia bersama pasukan yang hebat. Nah, dia bersama dengan pasukan yang hebat ini juga karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak beserta, maka dia tidak akan memperoleh kemenangan. Nah, lalu adik-adik waktu itu setelah ia mengumpulkan bangsa Israel yang mau ikut berperang,
jumlahnya terdapat 32.000 pasukan. Banyak banget ya. Kayaknya kalau sebanyak itu Kak, ya pasti menang. Orang pasukannya banyak gitu ya. Nah, lalu adik-adik, Allah itu berfirman, Gideon, pasukanmu ini terlalu banyak, buat apa? Akhirnya Gideon bertanya kepada umat Israel pada saat itu, siapa kira-kira yang memiliki rasa takut untuk berperang, silahkan pulang. Lalu adik-adik yang pulang saat itu karena merasa takut ada berapa? 22.000. Wow, juga termasuk banyak dong. Dari 32.000 tadi itu yang pulang 22.000. Akhirnya sisa 10.000. 10.000 masih banyak nggak adik-adik? Menurut Kak Adri sih masih banyak ya. Masih bisa sangat kuat untuk membantu Gideon untuk menang melawan Midian. Lalu berfirman lagi Allah sama Gideon. Gideon, terlalu banyak 10.000 pasukan itu. Lalu Gideon bingung. Terus berapa Tuhan yang mau beserta dengan aku? Nah, lalu adik-adik, akhirnya Allah memiliki cara untuk memilih pasukannya. Untuk memilih pasukan-pasukan yang hebat itu tadi untuk bersama-sama dengan Gideon. Jadi 10.000 umat Israel itu disuruh untuk turun minum. Nah, ada yang minum dengan dengan lidahnya ya, minum dengan lidahnya kayak gitu. Nah, ada juga yang berlutut lalu mengambil air dengan tangannya. Nah, ternyata adik-adik yang berlutut dengan minum dengan tangannya hanya 300 orang. Lalu sisanya yang 9.700 itu tadi minum dengan lidahnya. Kira-kira apakah Allah akan memilih yang 9.700 atau yang 300 tadi? Kalau mau menang ya 9.700 Kak. Kalau 300 itu bisa apa? Cuma sedikit gitu ya. Bangsa Midian kan besar, musuhnya nanti banyak. Tetapi adik-adik, Allah berfirman yang akan menyertai Gideon berperang hanya 300 orang itu tadi. Yang minum menggunakan tangannya. Kira-kira takut gak Gideon? Masa aku berperang cuma dengan 300 orang, mana bisa menang gitu ya. Tapi adik-adik, dikatakan di Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-7, Tuhan Allah sendiri yang berfirman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi. Masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi yang sisanya tadi disuruh pulang. Lalu Tuhan berfirman bahwa dengan ke-300 orang itu aku akan menyelamatkan bangsa Israel. Karena Tuhan berpikir adik-adik, jangan-jangan kalau pasukan untuk melawan Midian itu banyak, mereka akan berkata, ya jelas bisa menang, orangku banyak dengan kekuatanku, dengan kemampuanku. Tapi jikalau dengan 300 orang itu tadi adik-adik, apakah bisa mereka menang? Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang beserta, nggak bisa adik-adik. Disitulah Tuhan mau menyatakan penyertaannya yang sempurna kepada Gideon dan umat Israel yang berperang. Adik-adik, kadang mungkin kita saat menghadapi situasi yang sulit ya, contohnya apa ya? Semisal kita ini mau ujian ya, lalu itu kan anggapannya kalau kita mau ujian itu anggaplah adik-adik kita itu sedang mau berperang. Nah, lalu habis gitu adik-adik takut, aku kayaknya nggak bisa aku takut ujianku nanti nggak lolos kayak gitu ya. Nah, tetapi disitulah kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan adik-adik.
kita mau berdoa supaya Tuhan menyertai langkah kita. Tuhan menuntun memimpin langkah kita supaya ujian kita tadi berhasil atau menang. Contoh misal, adik-adik lagi di rumah sendirian juga. Lalu adik-adik merasa takut karena tidak ada orang. Kalau nanti aku ada orang jahat. Kalau nanti ada hantu gitu ya mungkin ya. Tapi sekali lagi, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Melalui tokoh Gideon ini, untuk mengandalkan Tuhan, untuk melibatkan Tuhan, untuk membuat Tuhan itu menuntun memimpin kita, sehingga Tuhan itu boleh beserta. Tuhan Yesus sertai aku ya, aku saat ini sedang sendirian di rumah, jagai aku ya Tuhan, aku enggak mampu, aku enggak bisa kalau suruh ngelawan orang jahat sendirian. Aku butuh Tuhan Yesus untuk menyertai aku. Nah, di situ kita akan berhasil mengalahkan ketakutan kita. Kita akan menang dari ketakutan kita, adik-adik. Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi. Gideon aja yang dia juga pertamanya menolak untuk dipilih Allah menjadi hakim atas Israel karena dia merasa tidak mampu, tetapi karena Allah yang sudah berfirman, Allah yang berjanji bahwa Allah akan menyertai, akhirnya dia memilih untuk percaya adik-adik. Gideon memilih untuk percaya dan mengandalkan Allah sepenuhnya. Dia yakin bahwa dia akan memperoleh kemenangan. Karena Tuhan yang sudah berfirman. Tuhan yang sudah berjanji adik-adik. Nah, kita juga mau belajar adik-adik. Tuhan juga sudah berjanji dalam kehidupan setiap kita. Dia akan menyertai dan dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saat kita mau mengandalkan Tuhan, saat kita mau percaya kepada Tuhan, percaya, yakin bahwa kita akan menjadi seorang pemenang. Kita akan beroleh kemenangan adik-adik. Luar biasa ya tokoh Gideon ini. Dengan 300 orang saja dia berhasil mengalahkan Midian. Bahkan semuanya ditumpas habis tanpa terkecuali. Dengan raja-rajanya juga. Itu semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi kita mau belajar ya adik-adik untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada janjinya dan firman-Nya. Dan teruslah menikmati kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Puji Tuhan. Kita sudah belajar tentang tokoh Gideon ini. Nah, kakak ada ayat hafalan untuk adik-adik boleh hafalkan. Lalu nanti boleh dikirim ke grupnya masing-masing ya. Jadi ayatnya yang tadi ya di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7a. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Jangan lupa ya, di Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-7a. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa untuk terus belajar firman Tuhan dan terus mengikuti ibadah online ya setiap minggu. Jangan pernah bosan, jangan pernah malas, karena kita mau menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar dari tokoh Gideon Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang sudah Tuhan pilih untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Ajar kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini, untuk kami boleh terus percaya, kami boleh terus mengandalkan Engkau, dan akhirnya kami juga boleh menikmati kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang luar biasa ini, dan bila mana kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya penyertaan, perlindungan, kekuatan, berkat-berkat yang terbaik yang daripada Allah boleh tercurah atas kehidupan setiap kami lepas pribadi ya Bapa, dan pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah-ibadah kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Buat adik-adik yang hafalan firman Tuhan, silahkan dikirimkan ke grup masing-masing ya. Kemudian apa lagi Kak? Pengumuman penambahan. Ada pengumuman tambahan, silahkan disaksikan. Oke. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pugo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akhiri dengan pujian Kami Memuji. Besaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi gereja kami, GBI Sentro. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja-Mu, memberkati Oma sebagai gembala kami, Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan Tuhan jadikan gereja-Mu ini saluran berkat-Mu secara khusus bagi kota kami Sidoarjo ini ya Bapa. Tuhan juga tak lupa kami berdoa untuk Smiling Kids Tuhan, untuk kakak-kakak yang mengajar kami, kiranya Engkau yang terus senantiasa memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah, untuk boleh terus melayani setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati setiap anak-anak murid-murid yang ada dimanapun berada, sekalipun masih belum bisa bertemu secara offline,
Tapi ya Bapa, biarlah Tuhan yang boleh terus juga menyertai mereka, studi mereka, pertumbuhan mereka, masa depan mereka ada dalam tangan kasih-Mu. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami Sidoarjo. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, kiranya Tuhan menolong, membebaskan kami dari segala mara bahaya malapetaka, rancangan kecelakaan, bencana alam Tuhan. Kiranya Engkau yang melindungi, menyertai kami ya Bapa. Engkau yang membawa bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang terus senantiasa menuntun, memimpin, memberkati mereka, memberikan pengenalan yang baik dan benar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Engkau boleh menjagai kami sehingga kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dah. Bye.